Di episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng seorang yang punya perjalanan karir super unik. Halo, salam kenal semuanya. Dari ngejar gelar di dunia kesehatan, sampai akhirnya nyemplung ke dunia finansial. Kita juga akan belajar gimana caranya memanfaatkan AI buat cari berbagai macam informasi dan membantu kita dalam berinvestasi. Jadi game changer menurut gua. Pokoknya, di podcast COD bareng David kali ini, dijamin banyak insight menarik yang bisa dikulik. Langsung aja, yuk kita mulai ceritanya dan tonton sampai habis. Yuk COD, cuan on demand. Halo teman-teman Valburi, balik lagi ke YouTube channel Valburi di COD Podcast, Cuan on Demand. Nah, di kesempatan kali ini, gue udah kedatangan teman gue yang sangat spesial. Nih, kalian pasti udah gak asing lah ya, dia udah melalang buana nih di sosial media, suka share juga insight-insight soal finansial. Langsung aja kita welcome Bro David. Halo, salam kenal semuanya. Apa kabar bro? Baik. Tadi udah thank you waktunya, udah jauh-jauh dari BSD sampai ke sini hari ini. Thank you juga udah diundang. Ya bro, mungkin boleh sharing nih, bro, yang buat kenalan dikit ya Bro David itu siapa sih? Oke. Ya halo semuanya, salam kenal, nama gue David. Basically gue tuh kuliah di farmasi, gue sebagai apoteker. Jadi gue punya license apoteker juga. Jadi kalau misalkan ada yang alasan gak bisa financial karena bukan dari ekonomi atau akuntansi, gue apoteker men gitu kan. Iya. Jadi gue bisa juga nih. Nah habis itu setelah gue ambil kuliah apoteker, gue juga ambil beberapa license untuk perencanaan keuangan dan sebagainya. Gue juga ambil WPPE. Jadi basically gue aktif untuk sharing konten di sosial media mengenai keuangan, baik dari perencanaan keuangan, investasi, trading dan sebagainya lah di situ. Bikin orang-orang, anak-anak muda khususnya bisa cerdas dan mandiri secara finansial. Keren. Itu juga menarik ya. Dari apoteker loh. Mungkin nanti kita akan gali lebih jauh soal pengalaman itu kenapa dari jurusan farmasi. Iya. Ini ke trading gitu kan kayak jomplang ya mungkin, tapi sebelum ke sana gue mau nanya bro. Anak muda zaman sekarang ini kan untuk melek secara finansial ini masih susah ya. Dan katanya zaman ini sekarang ini zaman serba susah. Nah, itu gimana tuh tanggapannya sama orang yang kayak masih kurang literasi finansial mungkin ya di zaman sekarang serba susah ini? Iya. Ini sebetulnya menurut gue jadi game changer buat anak-anak muda di era sekarang. Kalau lu bisa ngelihat sekarang AI itu super canggih, kedepannya bakal lebih canggih banget. Dan gue yakin peluang kerja juga akan semakin sulit. Banyak banget yang prediksi peluang kerja nanti itu akan semakin sedikit. Bahkan pekerjaan sekarang mungkin bisa hilang 40-50%. Ya walaupun memang ada yang tergantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru, tapi itu juga butuh keahlian dan skill yang memang harus diasah. Nah itu juga orang-orang yang mungkin tadi nggak bisa mengerjakan suatu, akhirnya semua bisa. Tapi pada akhirnya semua orang yang bisa itu tuh akan semakin banyak dan jadi general. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang know about something gitu loh. Yang bukan cuma generalis, tapi juga ada beberapa spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Yang nantinya akan bisa menjadi bekal buat mereka dapetin kerja ataupun bisa survive. Nah kalau misalkan bahas mengenai financial, menurut gua gamenya akan sangat berbeda juga. Karena banyak fund-fund besar yang mungkin bakal menggunakan AI ya. Untuk memilih atau menentukan di mana mereka berinvestasi. Kedepan juga makin banyak ya, kita juga akan makan banyak pilihan-pilihan untuk melakukan investasi ya. Yang paling jadi catatan adalah gimana dari sekarang kita harus bisa mulai mempersiapkan uang itu. Ya benar-benar kerja keras ya dan kerja cerdas juga sampai akhirnya kita bisa kumpul dan kita ketika waktunya tiba kita udah mempersiapkan hal itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang susah, emang susah, tapi apakah kita bisa ngelola itu? Menurut gue sangat mungkin kalau memang ya tadi kita adaptable sama dunia AI, terus habis itu melek keuangan kayak gitu dan beberapa hal lainnya yang penting buat masa depan. Oke bro, tadi Bro David mention hal yang menarik ya soal AI. Mungkin Bro David ada nggak sehari-hari tuh cara implementasi AI atau nggak kan banyak orang merasa, weh AI itu sebenarnya menurut saya pribadi AI itu membantu pekerjaan. Tapi ada orang yang merasa, aduh AI ini datang matilah gua gitu. Itu gimana tuh pengaplikasian sehari-hari gitu untuk AI? Gue tuh pakai DeepSeek, gue pakai Gemini ya. Gemini yang udah pro juga, yang ChatGPT juga pro dan sebagainya, kayak gue cobain semuanya. Terus habis itu kadang kita berdiskusi juga. Gue lagi tuh ngobrol sama orang Google juga. Cuman memang untuk Gemini atau AI tidak direkomendasikan untuk kita
kita punya aset sekian, terus habis itu kita berdiskusi dan mencari advice dari AI itu tidak direkomendasikan untuk sampai saat ini. Jadi lebih ke arah financial planner mungkin atau advisor yang bisa untuk membantu kayak gitu. Cuman keputusannya tadi balik lagi di masing-masing kan. Tapi AI bisa membantu memberikan banyak preferensi. Tapi kedepannya gue yakin AI mungkin bakal lebih canggih dibandingkan financial advisor juga nantinya. Yang penting gimana kita bisa ngelola atau ngebaca data itu. Nah kalau gue sendiri pakai sebetulnya banyak untuk lihat banyak data kayak gitu. Karena sekarang tuh data tuh mahal. Gue mungkin hampir jarang buka Google untuk cari sesuatu. Gue lebih banyak sekarang nyari di ChatGPT ya. Kayak gitu. Setuju. Apa gitu kan? Karena tuh langsung dapat summarize-nya kayak gitu kan di situ. Dan waktu tuh jadi mahal buat kita sekarang. Nah gimana cara mempersingkat waktu dibandingkan baca banyak? Orang-orang lebih suka sekarang yang instan. Baca simple, dapat maknanya apa kan. Nah itu yang sekarang lagi jadi game changer menurut gua. Lalu apakah, tadi kan bro juga bilang untuk pengetahuan finansialnya penting ya? Nah apakah orang-orang yang ibaratnya minim literasi ya, dengan AI itu bisa kebantu nih? Bisa banget. Cuman dia mau atau enggak. Dan menurut gua ngerti cara prompt nulisnya aja itu juga hal yang beda kayak gitu. Jadi banyak juga kayak gua ngeliat ada orang-orang influencer keuangan juga dia mention kalau pengen tahu promptnya kayak gitu kan, lu bisa komen apa kayak gitu kan atau DM IG gue jelas tahu promptnya apa kayak gitu kan untuk jelasin kayak gitu. Ini masuknya di mana nih kayak gitu kan, entry-nya di mana dan sebagainya. Jadi maksudnya sekarang AI itu lebih canggih, semua bisa lebih canggih dan banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Sayang banget kalau ternyata lu cuma bilang gue nggak ngerti atau gue nggak bisa kayak gitu. Jadi mau trading, mau investasi, nggak ada menurut gue alasan nggak bisa kayak gitu. Yang ada tuh sekarang bisa sama kamu tuh sangat bisa di situ kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih bilang nggak bisa, artinya ya kamu orangnya males emang dasarnya gitu. Karena nggak mau berusaha ya. Iya, dan nggak mau belajar. Gitu. Harus belajar juga. Iya, kayak dinosaurus lah mati nanti kan kena meteor karena nggak bisa adaptasi dan sebagainya kan. Punah. Kayak gitu harus punah kan. Hanya supaya nggak punah ya adaptasi kayak gitu dengan AI dan hal-hal yang ada. Oke. Nah dengan lah di zaman yang serba AI, katanya ekonomi juga semua negara lagi susah, apalagi dengan ya gejolak ekonomi yang terjadi geopolitik ya. Sebenarnya apa sih tantangan buat anak muda tuh sekarang tuh apa sebenarnya? Kayak yang sebenarnya mereka belum sadar mungkin. Kalau menurut gue tantangan buat anak-anak muda adalah yang pertama mereka tuh banyak yang akhirnya stres atau kejiwaan mereka agak-agak drop karena mereka melihat orang lain lebih wow, lebih hebat dan akhirnya mereka merasa bahwa wah, gue masih di sini aja dan bukannya itu menjadi sesuatu yang positif, tapi akhirnya itu membuat mereka jadinya akhirnya ya udahlah dibandingkan gue berusaha, gue lebih baik melakukan kebahagiaan kecil yang bisa gue mampu. Contohnya apa? Ujung-ujungnya bukannya nanti hemat untuk masa depannya, tapi ya tadi nongkrong cantik, ya kan, minum kopi cantik, uangnya mungkin nggak banyak tapi udahlah. Gue holiday aja, hidup cuma sekali ya. Gue tahu juga, gue nggak akan mampu misalkan beli rumah, gue juga tahu nggak akan mampu begini. Ya lebih baik gue habisin aja sekarang. Gue juga bahagia kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka mencari dopamina sementara, tapi nggak memperhatikan long term goals-nya, kayak gitu. Nah itu yang sangat disayangkan. Itu yang pertama sebetulnya. Nah yang kedua menurut gue banyaknya hiburan sekarang itu membuat semakin banyak distraksi. Total video yang ada di YouTube dan di berbagai macam sosial media ya, kita hidup sampai kita mungkin nanti punya cucu atau cicit, kita nonton semuanya nggak akan habis kayak gitu kan. Semakin banyak video, semakin banyak distraksi. Poinnya gimana caranya kita bisa fokus supaya nggak kena distraksi. Banyak banget ya tokoh-tokoh yang ketika dipertemukan, akhirnya mereka nulis satu alasan kenapa mereka bisa sukses. Satu kata itu adalah fokus, ya kan? Sekarang masa muda banyak orang, termasuk kita kadang kehilangan fokus kayak gitu. Even contohnya pagi-pagi misalkan kita lagi pagi-pagi yang rajin misalkan membaca Alkitab atau nggak malam, tiba-tiba ada scrolling nggak sengaja kelanjutan kayak gitu kan, atau mau kerja kayak gitu kan, ada chat, aduh buka Instagram dulu deh, wah habis tuh udah 1 jam nggak kerasa. Nah itu yang jadi masalah kayak gitu. Fokus itu menjadi satu yang dibutuhkan untuk saat ini. Apalagi ada brain rot, ya kan, istilah-istilah baru kayak gitu kan. Terus habis itu tadi balik lagi ke poin pertama terkait stres dan mental ya.
ada namanya strawberry sandwich, strawberry generation kayak gitu kan, sebagainya kayak gitu. Oke, ini kan berarti salah satu pengaruh era digital ya. Ya, Mungkin Bro David ada nggak nih kayak Bro David sendiri nih, pasti kan kita punya mengalami juga distraksi itu pasti terjadi ya. Iya. Kayak contoh saya ya, tadi Bro David bilang pagi-pagi harusnya baca renungan, ada notifikasi nih WhatsApp atau TikTok, ya dia kebuka yang lain. Gitu. Iya. Bro David ada nggak tips-tips kayak, oh nih cara menghilangkan distraksi atau melatih fokus tuh gimana biasanya? Oke. Nah menurut gua membaca tuh sesuatu hal yang penting. Baca, Dan belajar untuk melatih supaya kita tuh lebih fokus itu susah. Jadi menurut gua bisa mindfulness itu sekarang tuh mahal. Iya, Gitu. iya. Mindfulness kan kita benar-benar memperhatikan ya. Jadi belajar memperhatikan 100% atau mengenal orang 100% itu menurut gua penting. Even ketika kita mau investasi ataupun trading itu kan banyak banget distraksi ya. Distraksi kan artinya fear dan sebagainya gitu kan. Betul. Justru ketika orang lain mungkin prinsipnya kayak sekarang ya, gampang banget kalau ngomong lu takut ketika orang lain rakus ya kan, lu rakus ketika orang yang takut gitu kan bahasa Indonesia kan. Iya. Cuma pertanyaannya, lu yakin kan lu bisa kayak gitu di kondisi seperti ini gitu? Gimana caranya? Lu berani nggak kayak gitu kan? Tapi kadang orang kan akhirnya kayak ya udah semua orang jadi impulsif kayak gitu. Nah gimana nggak impulsif ya tadi? Gimana kita bisa fokus mindfulness terkait kondisi yang ada saat ini? Kalau gue lebih banyak kalau misalkan di HP kan kita bisa fokus mode ya, jadi supaya bisa lebih fokus. Tapi menurut gue lebih daripada itu memang bangun habit di mana kita mulai baca atau mengurangi ya tadi pakai digital kayak gitu. Dan itu menurut gue powerful sih. Baca sesuatu yang panjang kayak gitu, yang deep kayak gitu. Karena kadang orang ngerasa, oke, gue dapet. Karena dulu juga gue sama kayak ambil intisari buku misalkan. Gue suka buku apa, gue ambil 5 menit kayak gitu kan, 3 menit dapat. Tapi setelah gue tahun ini gue lagi baca banyak buku kayak, kayaknya bener-bener orang tuh harus baca buku dibandingkan cuma dengerin doang gitu loh. Cuma dengerin summary-nya doang, karena kamu akan bisa dapat banyak imajinasi kayak gitu kan. Ada banyak waktu untuk kamu berpikir, oh iya begini-begini juga, untuk merenung kayak gitu kan. Ketika kamu benar-benar mindfulness, kamu bakal bisa dapat banyak hal sih dibandingkan cuma dapat info sedetik cuma semenit doang kayak gitu. Ya, jatuhnya kayak teman dopamin sementara ya. Iya. Ngomong-ngomong soal fokus nih, Bro David tuh lebih tipe orang yang suka fokusnya konsentrasi investasi ke satu aset, atau lebih suka diversifikasi nih sekarang? Oke, kalau sebetulnya kalau gue sendiri, gue diversifikasi ya. Gue tuh banyak belajar juga sama Warren Buffett juga kayak gitu. Dan berbagai macam buku-buku yang gue lihat atau gue baca. Kalau misalkan kita mungkin punya dalam definisi sedikit, menurut gue beragam ya. Tapi misalnya dibalikin ke masing-masing kan. Tapi kalau misalkan kita udah punya dana yang cukup, maksud gue diversifikasi menurut gue untuk mencegah kerugian yang terjadi gitu. Even ketika ada orang yang bilang, oke, gue pengen all in, gue pengen full gitu kan, ya gue bisa jadi naga gitu kan. Kalau enggak gue jadi abis deh, nggak apa-apa ya, cacing gitu kan. Cuma maksud gue kayak lebih ke arah, kalau misalkan lu mungkin punya dana, maksud gue, dan lu emang itu punya satu-satunya, lu bisa habis kayak gitu kan. Kalau maksud gue game mempertahankan keuangan itu kan Psychology of Money kan bagus banget bukunya ya. Dia bilang kayak lu tuh mempertahankan keuangan sama mempertahankan uang lu atau aset lu dan mencari uang itu 2 hal yang berbeda. Nah, Berkshire Hathaway itu kan Buffett itu kan pas lagi awal-awal kan dia bikin bukan cuma sama Charlie doang kayak gitu kan. Tapi dia ada satu lagi namanya Rick kayak gitu. Rick Guerin. Nah, kondisinya pas lagi itu market Amerika tuh lagi bergejolak juga. Dan si Rick ini dia tuh Buffett juga ngomong kayak gitu kan. Rick ini orang yang cerdas dan juga agresif. Dibilang. Dan case-nya adalah ketika kondisi tersebut sebelum krisis terjadi, si Rick ini menggunakan margin untuk dan dia tidak memperhatikan resiko, nggak manajemen resiko dengan baik. Akhirnya dia menjual saham Berkshire Hathaway-nya ke Buffett kayak gitu kan. Padahal dia kalau misalkan lebih wise kayak gitu kan, punya profil manajemen resiko yang bagus kayak gitu kan, risk profile yang bagus, ya ujung-ujungnya dia bisa jadi salah satu orang yang terkaya juga kayak gitu sampai saat ini. Sayangnya Buffett lah ya. Iya benar, gitu. Sayang banget kayak gitu kan. Jadi maksud gue ini game yang harus dipelajarin sama orang juga kayak gitu. Bukan hanya pintar nyari uang aja, tapi pintar jaga uang juga supaya uang ini nggak
hilang kayak gitu. Yes. Cuman kalau memang mau chasing naga-naga ya lu harus punya alokasi juga dari ya sama lah mungkin gue juga sama punya dana yang buat jadi cacing naga-naga misalkan sekian kayak gitu. Tapi bukan berarti semuanya gue habisin kayak gitu gitu. Jadi tetap kita pasti punya lah untuk sesuatu hal yang kita punya conviction di sini banget lah, atau enggak yang 50-50 tapi kalau ini jadi besar ini kan lumayan banget kayak gitu kan. Yes. Jadi anggap aja kita masukin 100 juta kayak naik 5 kali 10 kali kan lumayan juga kayak gitu ya. Misalkan kayak gitu. Jadi maksud gue ya nggak ada salahnya kalau kita mau coba, tapi yang penting tadi kita udah bisa ngukur resikonya. Apakah ini benar-benar aman buat lo, nggak sampai jatuh miskin gitu kan? Atau ini ya udah lu mulai lagi dari nol kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau mulai lagi dari nol. Masalahnya kalau lu udah berumur atau lu punya tanggungan, gila aja men kayak gitu kan. Kalau masih muda ya terserah gitu kan. Balik lagi ke resiko masing-masing. Iya, balik ke profil resiko, dan ya paling penting sebenarnya mengatur itu ya. Profil manajemennya ya sebenarnya ya. Oke lah, anggaplah kalau kita ngomongin profil resiko dan manajemen segala macam, marketnya sekarang lagi nggak baik nih. Lagi ya asal tentunya banyak banget, terutama gara-gara semenjak Trump membarbardir negara lain sama tarif ya. Bahkan sekutu Kanada kena, Indonesia nggak ngapa-ngapain kena. Yang harusnya katanya 10% jadi 34. Ya kan? Tapi di portofolio di kondisi seperti sekarang nih, boleh share nggak? Spill dikit-dikit nih, portofolio David, alokasinya gimana sih? Jadi sebetulnya Indonesia kenapa kena? Salah satunya karena BRICS sebetulnya. Karena ya gue nggak ngerti nanti Trump mintanya apa atau Amerika mintanya apa. Apakah untuk menjauhi dari sana dedolarisasi atau apapun itu kayak gitu kan? Karena kan di BRICS itu kan sebetulnya banyak banget negara-negara yang memang merupakan punya kayak sumber daya alam ya. Kayak gitu kan, entah itu Brazil yang kayak kedelai kayak gitu, Australia juga sama kan, kedelai juga kan, soybean juga, cuman mungkin ya nggak tahu kenapa Australia belum gabung ya, tapi maksudnya negara-negara yang kan penghasil sumber daya alam yang bagus kayak gitu kan, yang baik kayak gitu. Nah, bukunya Donald Trump juga sama kan, gimana dia bisa untuk melakukan negosiasi kan, The Art of Deal ya. Iya, The Art of Deal ya itu ya, itu kan agak maksudnya orang mungkin bisa ngebaca kayak gitu kan. Tapi maksud gue di sini akhirnya kelihatan kayak gitu. Dia intinya apa ya, kalau di main poker gitu kan intinya kayak semua orang akhirnya buka kartu ke dia kan kayak gitu kan. Mana yang jadi lawan, mana yang jadi kawan juga dan sebagainya. Gue jujur aja kayak itu mind blowing juga sih sebetulnya. Tapi ini kan salah satu jadi kesempatan buat kita juga ya. Kayak gitu untuk bisa ngelihat banyak banget yang murah juga kayak gitu. Cuman gamenya kan kita juga nggak tahu kita bisa tahan ini seberapa lama kayak gitu kan. Makanya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita bisa masuk nih? Ya kita juga nggak tahu nih kondisi lagi makin merah. Kalau memang udah lagi naik, ya bersyukur. Tapi kalau kita masih merah, apa kita masih bisa hold atau enggak gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Karena ya itu benar-benar area abu-abu sekali gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan gue sendiri saat ini sebetulnya lebih banyak di kalau misalkan dari portofolio ada di Bitcoin sebetulnya. Ada Bitcoin, ada di saham Indo, saham US juga ada. Terus abis itu lebih banyak juga ada sisa juga urutan, berarti kan Bitcoin, saham Indo, saham US lah gabung sama cash sebetulnya. Nah, abis setelah cash ya ada gold, ada obligasi dan sebagainya lah kayak gitu. Boleh nggak tahu kayak tadi kan menarik ya, disebut ada Bitcoin juga. Nah, selain Bitcoin ada nggak kripto lainnya yang kecil-kecil yang diinvestasikan tuh ada nggak kayak altcoin? Kecil banget itu juga maksudnya, maksudnya di Bitcoin sih kayak gitu. 99% lah kayak gitu di sana kayak gitu. Itu pun yang kecil ya buat lucu-lucuan aja kayak gitu kan. Jadi ya bukan sesuatu hal yang berharap untuk naik kayak gitu kan, untuk naik tiba-tiba jadi to the moon dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kalau naik juga tidak menambah kekayaan secara signifikan kayak gitu kan. Kalaupun turun ya udah nggak apa-apa kayak gitu loh. Yang penting ya lumayan aja kayak gitu kan nantinya. Berarti saat ini paling besar di Bitcoin. Betul. Lalu ada saham juga. Ada cash juga. Ada portofolio yang buat trading nggak kira-kira? Ada, itu di cashnya itu juga sebetulnya. Ya maksudnya itu dipakai juga kan sebetulnya, di dalamnya masuk juga. Karena menurut gua di kondisi sekarang kan kita harus pinter untuk cari cuan di mana aja kan. Betul. Kayak gitu. Kemarin gue cukup banyak dapat ketika long CXAU USD. Itu kan lagi naik tuh. Gue bikin posisi udah tutup, bikin lagi, dapat lagi, bikin lagi, dapat lagi. Jadi lumayan tuh. Cuan lagi naik ya kan lagi tuh. Cuman sempet juga tuh. Dia kan ada koreksi dikit tuh.
kayak gitu kan. Karena gue mainnya agak long juga kayak gitu kan, agak panjang juga time frame-nya. Ya udah gue biar aja terus naik lagi kan ujung-ujungnya. Jadi ya udah. Jadi maksud gue dimanapun kita masih bisa tetap dapat cuan kayak gitu kan. Kalau di saham di Indo kan kemarin juga sempat dibatasin kan untuk yang shortnya juga kayak gitu ada. Yes, betul. Terus habis itu juga nggak banyak kayak gitu kan yang dikasih akses seperti itu. Jadi maksud gue yang bisa kita lakukan ya dari trading ini lumayan banget kayak gitu kan. Kita tahu kondisi market seperti apa dan apa yang harus kita lakukan, kita bisa dapat cuan kayak gitu. Mau ketika market itu lagi bull ya atau enggak lagi bear kan. Iya, bisa ngambil posisi dua arah lah ya. Betul. Iya, ini menarik banget ya Bro David ya, karena kan mungkin ada beberapa orang ya dia bilang gue fokus trader, gue fokus investasi, ada portofolio jangka panjang, oke. Cuman gue lihat Bro David ini terpisah ya, ada yang investasi long term, ada juga yang ya cari cuan juga itu dari trader. Kalau ini kan menarik banget ya, berarti pengetahuan Bro David juga ya kita tahu lah, ini bagus banget ya, kayak apalagi udah berkecimpung lama di dunia finansial. Tapi boleh nggak sih share pertama kali nih, penasaran nih, kayak terjun ke dunia keuangan ini gimana? Karena kan, nah ini saya mau masuk ke background tadi yang farmasi loh. Kok bisa ya dari orang farmasi itu masuk ke finansial tuh gimana sih? Iya, jadi Bro Nick, gue tuh sebetulnya kuliah di ITB farmasi. Terus gue ngerasa gue tuh butuh untuk cari tambahan dana lah intinya. Untuk gue jajan-jajan dan sebagainya kayak gitu. Nah akhirnya gue semester 3 juga gue ketemu sama salah satu abang yang menurut gue keren lah. Dia apalagi itu mulai dari saham sebetulnya. Mulai dari saham, dia bisa cuan lumayan kayak gitu kan dari saham. Apalagi itu dia mainnya waran gitu kan. Waduh. Ya agak ngeri ya. Terus tapi habis itu kayak yang benernya lah kayak gitu, mainnya bener sebagainya. Gue akhirnya ikutan belajar juga kayak gitu. Mulai ngerti kayak gitu kan. Oh ternyata ada loh instrumen untuk melakukan trading dan investasi. Nah gue lihat dari sana ternyata ini sesuatu hal yang bisa dipelajari dan ini gamenya maksud gue kompleksnya ketika masuk ke trading adalah bukan hanya untuk lu ngerti mengenai technical analysis, tapi lu juga harus ngerti mengenai psychology analysis sendiri kayak gitu kan, gimana lu bisa tetap tenang di kondisi-kondisi yang memang membuat lu nggak bisa tenang kayak gitu. Nah awalnya sebetulnya gue lebih banyak investasi sebetulnya, jadi banyak masukin tadinya sih masih kecil ya, apalagi gitu. Cuman seneng aja rasanya kayak naik turun kayak gitu kan. Setiap hari diliatin. Awalnya mulai investasi dulu kayak gitu kan. Walaupun gak banyak, sambil ya nyari-nyari uang dulu pas lagi kuliah, mungkin lomba dan sebagainya semester 3-4 kayak gitu. Tapi lama-lama gak daily trading dulu ya, swing dulu nih. Swing beberapa hari kayak gitu kan. Swing dulu. Swing dulu cobain. Kayaknya kita lihat 5 hari nih kayak gitu kan. Jadi pelan-pelan kayak gitu kan, makin lama waktunya makin dipersempit kayak gitu kan. Terus ya udah, ternyata seru juga ya kayak gitu. Deg-degannya bisa nih kayak gitu. Deg-degannya seperti ini ya kayak gitu kan. Jadi apa ya? Awal-awal mungkin menikmati momen-momen itu ya. Cuman kan ketika kita nggak tenang, nah di situ ada yang salah nih. Ini kenapa kuliah gue jadi agak berantakan ya? Nggak berantakan banget, cuman kayak agak kayak kok jadi mikirnya ini doang nih kayak gitu kan. Kok mikirin posisi gitu kan. Jadi maksudnya akhirnya di situ ada yang salah nih, mungkin dari gue punya mindset kayak gitu kan. Gue pasang profil resikonya dan sebagainya. Jadi akhirnya di situ gue coba ambil waktu, akhirnya gue renungin gimana sih yang bagusnya kayak gitu supaya ini bukan jadi sesuatu yang akhirnya menghantui gue setiap harinya kayak gitu loh. At least gue bisa tinggal juga kayak gitu kan. Tapi gue tahu udah pasang posisi, even ketika naik, ibaratnya misalkan kita punya 1/3 atau 1/2 lah, tergantung orang-orang kan. Ya kalau misalkan kena SL ya udah kayak gitu, clear kayak gitu kan. Kalau misalkan ya naik ya oke kayak gitu kan. Jadi bukan suatu hal yang harus disesali banget kayak gitu. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, itu kan sangat-sangat tidak produktif ya nantinya. Nah, tadi menarik tuh, ada singgung soal kakak kelas ya. Kenapa waktu itu Bro David bisa lihat, wah kakak kelas ini kok keren ya. Akhirnya kayak minta diajarin sama dia. Apakah karena memang, tiba-tiba kuliah udah jadi sultan, atau karena ngeliat, wah ini orang kayak pinter ya, gue kayak mau ikut deh. Itu apa sih triggernya? Itu gara-gara dia sharing aja apalagi itu dok. Komunitas gitu terus kayak dia sharing aja kayak gitu kan. Terus habis itu kayak dia cerita-cerita kayak gitu kan. Ini saham dan sebagainya. Gitu. Jadi ya itu mungkin karena nongkrong-nongkrong kali ya, komunitas kan kayak gitu. Jadi menurut gue memang
penting ya komunitas kayak gitu kan. Ya awal-awal juga sama, dulu juga rugi kayak gitu kan, cerita rugi tapi akhirnya untung juga. Nah apalagi itu kan ya denger cerita untung kan semua orang pengen denger gitu kan. Pasti. Pengen, wah gila gimana cara untungnya nih kayak gitu kan. Cuman pas lagi ikut ternyata juga sama kan. Gue masih inget banget apalagi itu beli, gue apalagi itu awal-awal 2 juta, ada 2 juta karena coba-coba. Apalagi itu nggak buka rekening sendiri, tapi pakai rekening teman kayak gitu. Beli saham, ini disclaimer on aja, SMDR kayak gitu kan. Dia tuh, ini gue masih inget banget lagi tuh dia saham ini kan, perkapalan yang ngangkat, banyak lah ada eksplorasi, SDA dan sebagainya kayak gitu. Jadi apalagi tuh beli, terus habis itu naik berapa persen kayak gitu kan. Terus habis itu berapa ya, sebulan kali ya habis itu jual, terus habis itu selalu jual. Ini kan karena titip di orang ya. Akhirnya mending bikin sendiri aja. Nah, bikin sendiri baru mulai tuh. Lihat bandar sama bandar saling makan-makanin kayak gitu. Kalian kan ada transaction-nya kan? Transaction ordernya kan kayak gitu, ngeliatin book ordernya. Oh, rame nih kayak gitu kan, nih geraknya seperti ini ya kayak gitu kan. Oh, ternyata cara kerja bandar tuh seperti ini dan sebagainya. Oh, gini ya skemanya market. Terus habis itu banyak kan technical analysis kan. Oh, ada moving average, ada Bollinger Bands dan bla bla bla, Ishimoku Claw dan sebagainya. Jadi banyak dipelajarin kayak gitu kan. Cuman akhirnya jadi karena karena excited ya banyak belajar kayak gitu. Cuman karena banyak belajar makin bingung juga jadinya gitu kan. Karena terlalu banyak yang kita tahu kayak gitu ya. Jadi nggak tahu juga bingung, banyak yang tahu juga bingung kayak gitu kan. Itu kan level berikutnya gitu kan. Itu good problem tapi kan. Nah yang berikutnya kan setelah kita tahu banyak, terus what next gitu kan. Betul. Nah di situ makanya mulailah kita balik lagi ya, mau kata orang atau apapun, kadang kita sendiri yang ngerasain, jadi kita yang coba kayak gitu kan. Kita cocoknya di mana sih kayak gitu kan. Teknikalnya seperti apa, teknikalisnya seperti apa, atau gimana sih cara baca candle yang baik kayak gitu kan, atau benar. Karena kan basically candle yang ada juga semua kan based on emosi ya, kayak gitu kan. Semua terbentuk kan gimana sih candle itu bisa panjang kayak gitu kan, lehernya dan sebagainya itu kan semuanya karena hasil dari kumpulan orang-orang yang punya emosi tertentu yang akhirnya membentuk harga kayak gitu. Nah gimana caranya kita bisa membaca itu aja menurutku yang bisa jadi winning point-nya kayak gitu. Dulu kan si kakak kelas ini ngajarinnya investasi saham ya. Tapi gimana akhirnya Bro David kenal sama trading, kan gameplaynya berbeda investasi dengan trading. Itu triggernya apa akhirnya? Ini ada trading nih, cobain lah iseng atau enggak? Gue mau belajar nih trading. Kenapa triggernya? Kakak tingkat ini dia juga trading juga sebetulnya. Cuman trading tapi maksudnya mungkin nggak seaktif itu kayak gitu. Tapi gue lebih banyak ngelihat di YouTube lagi tuh mungkin lagi rame ada beberapa lah tokoh-tokoh kayak gitu kan Indonesia kayak gitu. Gue ngeliatin kayak gitu kan, baca bukunya juga. Oh cara seperti ini ya forex. Oh seperti ini ya. Jadi maksudnya ada beberapa opsi-opsi instrumen lain yang bisa gue mainkan kayak gitu kan, nggak cuma saham aja. Kan lagi itu masih ya kripto belum terkenal lah kayak gitu kan. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan size-nya juga marketnya forex kan besar sekali ya. Maksudku itu besarnya tuh bukan cuma 10T, 100T, 1000T doang kayak gitu kan. Jadi transaksinya kan puluhan atau bahkan ratusan ribu T gitu kan. Dan ini yang jadi sesuatu yang menarik karena ya gimana mau digoreng atau apa kayak gitu kan. Ini too big gitu kan. Ya semuanya kan lintas negara dan sebagainya juga kayak gitu. Artinya kalau di Indonesia kan mungkin bisa dikendalikan ya, mungkin sama satu ya yang punya emitennya lah atau sebagainya kayak gitu. Entitas lah. Ya entitasnya. Tapi kan kalau misalkan ini udah hitungannya udah global kan ini suatu hal yang suatu yang jadi game changer banget buat kita. Gimana kita bisa ngikutin kondisi makro dengan baik kayak gitu kan. Nah itu jadi akhirnya terbuka kayak gitu. Kalau misalkan kita di Indonesia aja mungkin agak tertutup nih kayak gitu kan. Walaupun ya tetap belajar makro, tapi ya ketika kita lihat lebih luasnya lagi, jadi cakupan pemikirannya bakal lebih besar dan lebih beragam lagi ketika kita ada di dunia forex ini. Tapi dulu pas awal-awal belajar investasi dan trading nih, apalagi trading ya, ada nggak orang-orang terdekat yang ngomong judul ya atau apa? Ada dua, ada yang akhirnya nggak ikutan sih, mungkin kayak kepo kayak gitu. Ada yang akhirnya coba binary option kayak gitu. Mereka binary option. Jadi agak error ya. Ya itu kan. Ya udah pokoknya kayak ya karena lagi itu kan lagi zaman-zaman itu lagi rame banget juga kan. Berapa kalau itu tuh kuliahnya? Sebetulnya kan
angka 14, tapi kan maksudnya pas lagi itu kan karena apoteker tuh sampai 2005 tahun lah, apoteker kan tambah setahun kayak gitu, jadi 4 tahun plus setahun. Nah sekitar 2018-2019 setelah itu kan mungkin lagi zaman-zaman rame juga. Iya, gitu, mulai naik daun dan sebagainya itu juga lagi rame kan. Jadi mungkin dia berpikir bahwa ini sama seperti itu gitu kan. Ya kan? Jadi itu yang agak ngerti kayak gitu. Jadi mindsetnya orang udah salah sama hal seperti itu. Iya, apalagi buat orang awam nggak ngerti kan, bagi mereka binary option, dan ya kita nggak ngomong semua orang yang ini ya, cuman banyak oknum bilang binary option, lu ngapain trading forex, padahal mereka binary option. Oh itu dulu juga udah mulai banyak. Ada beberapa kayak gitu. Yang ujung-ujungnya akhirnya bangun tidur, mereka akhirnya tertrigger untuk itu gitu kan, jadinya udah kacau nih jadi nih kayak gitu. Jadi maksudnya ada beberapa orang-orang yang memang seharusnya kan bisa memanage intinya gimana caranya mereka bisa tahu kapan harus mereka bisa trading, kapan mereka harus stop juga kayak gitu. Ada momen-momen di mana kayak contohnya lagi sama salah satu rekan juga kayak gitu. Dia ibaratnya di bulan ini dia profitnya win-nya udah banyak nih kayak gitu kan. Iya. Tapi di minggu ini dia lagi kalah nih kayak gitu kan. Dia lagi loss 5 kali dia bikin posisi kan. Akhirnya dia akhirnya ngobrol juga kan kayak, gue lagi pengen 1-2 hari ini gue lagi pengen rehat dulu nih, kayak gue benerin dulu nih pikiran supaya gue nggak tertrigger. Itu kan dia ngerti gitu loh, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus benerin ini kayak gitu kan. Even dia ngeliat long term 1 bulan ini dia tetap cuan kayak gitu kan, tapi tetap dia harus ngerti. Jadi artinya bukan harus kamu selalu untung kayak gitu kan, tapi akumulasinya mungkin dihitung-hitung tetap untung. Ya mungkin win rate kamu nggak 50%, nggak di atas 50%, tapi ya even win rate yang di bawah 50% banyak banget yang cuannya besar kayak gitu kan. Ya tadi dengan kita ngatur profil resiko atau manajemen resikonya dengan baik kayak gitu. Karena kan kalau misalkan kita bahas kita rugi 50% gitu kan, itu kan kita harus balikinnya, kita harus dapat cuan 100%. Betul. Kalau misalkan kita rugi cuma 5% ya mungkin nggak jauh-jauh dari segitu. Jadi harus kita atur profil resikonya juga kayak gitu, dan kapan tahu kita limitasi kerugian-kerugian yang kita mau hasilkan. Betul. Dan juga tadi perjalanannya kan belajar awalnya dari saham. Akhirnya pelan-pelan kulik-kulik trading, tahu dunia forex. Nah, kenapa akhirnya decide kayak oke, coba deh perjalanan forex juga deh untuk nambahin side income juga, tambahin income lebih. Dan perjalanan awalnya gimana tuh? Boleh di-share gak sih ceritanya? Kayak seru. Ya, jadi sebetulnya gue itu kuliah kan ada banyak banget hal-hal yang gue eksplorasi, gitu, saham dan di situ juga ada trading, ada berbagai macam emiten, itu aja belajar banyak banget kayak gitu. Nah pas lagi itu direkomendasikan juga kayak gitu kan, sama beberapa influencer di YouTube kayak gitu kan lagi rame. Terus habis itu ini kayaknya menarik ya instrumen ini. Akhirnya ya coba kayak gitu kan. Coba terus habis itu top up dana. Terus habis itu biasanya awal-awal demo juga kan. Demo dulu. Iya, pakai demo. Itu kan supaya bisa tahu nih, ternyata seperti ini gitu kan. Tetap tapi awal-awal juga karena kita nggak ngerti kan, ujung-ujungnya ya sama juga bisa dianggap seperti kayak judi gitu kan. Karena kita kadang nggak ngerti kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngerti dan kita bisa belajar kan, ya ujung-ujungnya nggak jadi judi. Even kita kayak nanam padi gitu kan, nanam padi saat ini di sawah. Kita nggak pernah tahu nanti apakah 6 bulan itu jadi atau enggak kayak gitu kan. Kalau misalkan itu dibilang judi kan lucu juga kayak gitu kan. Suatu yang gambling kayak gitu kan. Cuman kita kan punya hal kenapa kita memilih untuk misalkan posisi naik atau turun kayak gitu kan. Kita kan bisa ngeliat dari segi marketnya kayak gitu, kondisi makronya dan sebagainya kayak gitu. Ada hal-hal yang lain dan juga tadi pasti teknikal ini yang kita kombinasikan supaya kita dapatkan hasil yang baik kayak gitu. Nah itu sebetulnya butuh proses yang banyak karena gue ngerasa dulu lumayan banget nih kayak setiap hari kalau misalkan cuan lumayan nih, makanya jajan kayak gitu kan. Makanya lumayan, tapi kalau misalkan lagi enggak, waduh, puasa. Enggak saya puasa, tapi makanya kayak agak ditahan gitu ya. Jadi, maksudnya di situ udah mulai ngeliat, ternyata patternnya seperti ini kayak gitu. Ya tapi kalau misalkan udah punya mindset yang benar, udah profil resiko, manajemen resiko yang bagus, itu bakal lebih enak sih mau ngapain juga kayak gitu. Jadi menurut gua ini menjadi salah satu opsi yang bisa kita pakai kalau misalkan mau cari cuan tambahan sih. Kalau misalkan kayak tadi ke kondisi sekarang lah, ini benar-benar kondisi sekarang itu benar-benar works banget sih ketika kita trading ya, kayak gitu di forex dibandingkan kita masukin di instrumen-instrumen yang
nggak jelas kayak gitu. Bukan nggak jelas ya, tapi lagi sideways, kita nggak tahu ini bakal nekat turun kondisi globalnya sebagainya kayak gitu. Jadi ya dibandingkan mungkin kayak kemarin nyari emas kayak Antam lagi rame banget berat kayak gitu kan, penuh bukan penuh, nyarinya susah, nggak pernah dapat kayak gitu kan, ada sebagainya. Lebih baik ya tadi kita trading emas aja kayak gitu kan. Iya. Beli aja misalkan kayak gitu kan, posisi long misalkan kayak gitu. Iya. Tapi oke. Berarti kan Bro David menggunakan juga technical analysis untuk trading di forex ini. Iya. Tapi Bro David pakai juga nggak analisa fundamental untuk trading forex ini? Gue tuh sebetulnya tergantung, kalau gue punya waktu, gue kadang kayak benar-benar mainnya time frame yang singkat. Tapi seringnya kadang nggak banyak waktu sih. Iya. Jadi agak panjang nih kayak gitu. Kayak kemarin gue pernah juga ada momen di mana kayak sampai sebulan kayaknya gue posisi long XAU kayak sebulan. Lama kan? Lama banget kayak gitu. Atau enggak ya posisi ada agak panjang gitu. Tapi ada juga yang seminggu, ada yang cuma sejam, ada yang cuma beberapa menit kayak gitu. Jadi semuanya tergantung kapan gue kosong kayak gitu. Cuman kalau misalkan ditanya pakai atau enggak, pastinya akan sangat dia dilihat kayak gitu untuk si makro ini. Lalu untuk ada nggak sih perbedaannya analisa teknikal di saham ataupun teknikal di forex itu ada bedanya, atau sebenarnya ilmunya sama, cuma pengaplikasiannya ada yang sedikit berbeda tuh treatmentnya? Kalau gue sendiri ngerasa ini balik lagi ke masing-masing orang ya. Iya. Tapi gue sendiri ngerasa apa yang kita pelajari, even fundamental ya, mau di fundamental mau di teknikal, itu hampir sama semuanya kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengimplementasikan aja sih di situ. Dan menurut gue dibandingkan kita ujung-ujungnya mencoba, gue strategi di sini berhasil nih, atau enggak strategi ini kayaknya gue bisa cari lagi strategi lain yang bisa lebih oke lagi nih kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dibandingkan kita bingung kayak gitu kan, mikirin kayaknya pakai ini dan sebagainya, fokus aja dengan yang kamu suka kayak gitu kan. Karena kalau kita tanya ke orang lain, mungkin cara dia memilih atau menentukan posisi ya dengan caranya dia sendiri kayak gitu kan. Kita juga sendiri, jadi ya kita fokus aja jangan sampai nanti ujung-ujungnya ke distraksi, ujung-ujungnya malah nanti ya menggagalkan plan kita untuk trading. Iya. Lalu di dalam analisa teknikal Bro David yang biasa Bro pakai nih, biasanya kan ada orang yang bilang simple is the best. Kayak dia sukanya ya udah support resistance follows that's it. Atau Bro David juga ada tambahin trend line lah, chart pattern, indikator, itu biasa gitu. Kalau gue selain support resistance ataupun chart pattern, kadang gue gambar sama gue liat move average juga sih sebetulnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa hal yang gue tambahkan ya beberapa indikator lain. Tapi ya tadi dibandingkan kita ribet mau pakai indikator ini itu, simpel aja, nggak usah terlalu ribet kan. Makanya balik lagi ke appetite masing-masing sih. Cocoknya di mana? Iya, balik ke ya mungkin namanya orang punya preferensi masing-masing kali ya. Boleh nggak share, ada nggak pengalaman yang nggak terlupakan, mungkin kayak loss terbanyak atau cuan terbanyak di forex ataupun di instrumen investasi lainnya juga nggak masalah sih. Gue tuh kalau misalkan dulu gue masih inget banget kuliah itu kan lagi, kalau di apotek tuh di farmasi tuh kadang banyak banget praktek atau tugas-tugas kayak gitu kan. Gue lagi nugas, gue pasang posisi juga, gue lagi main frame-nya sebentar kayak gitu kan. 15 menit lah sampai 30 menit kayak gue ngeliat ya, cepet cepat pala gitu. Sama juga emas kayak gitu. Karena gue suka, masa karena mungkin karena kita udah ngerti satu pair, jadi enak kayak gitu kan. Kalau kita maksudnya udah paham grafiknya seperti apa kan, mau kayak gimana pun pasti udah ngerti kayak gitu kan. Iya, kebayang ini bakal kemana nih. Cuma lagi itu poinnya kan ternyata pas lagi nugas turun nih, nggak sesuai dengan plan kayak gitu. Cuman karena lagi asik kerjain, nggak sadar kalau itu tuh nggak dipasang SL kayak gitu kan. Jadi habis gitu. Itu habis gitu kayak gitu kan. Udah lagi nugas, pusing ya gitu kan. Terus tiba-tiba waduh kena MC kan pusing juga lagi nih. MC? Iya, kena MC. Jadi ya udah kena lah. Cuman maksudnya ya pengalaman kan, jadi lucu kan kayak gitu kan. Jadi tapi ya bersyukurnya kan kuliah kan ya seberapa sih kayak gitu kan. Jadi ya lucu-lucuan aja, tapi waduh. Ya mungkin sekarang ketawa, kalau balik ke masa itu kayak pala mau pecah. Wah iya, berat lagi itu kan kayak waduh, bingung juga ya mau ngapain ya. Tapi akhirnya di saat itu tuh kena MC, pasti kan down deh. Nah itu cara balik mental lagi kayak apa, kayak anak muda nih kayak udahlah, gue MC besok top up lagi aja, masa pusing. Tapi menurut gue penting banget untuk bikin kepercayaan kecil dengan melakukan kemenangan kecil. Artinya
gimana cara bangun kepercayaan diri ya, kayak mungkin kita sama ya tadi down atau mungkin drop ketika kita dapat loss yang besar kayak gitu. Ya menurut gue sih ada ambil waktu kayak gitu sebentar untuk fokus kayak gitu kan, untuk ya menurut gue misal kayak gini nggak ada solusinya ya. Betul. Yang penting ya kita ngeliat bodohnya kita di mana sih, kayak itu kan, cerobohnya kita di mana. Setelah itu ya benerin lagi kayak gitu kan, manajemen resiko dengan baik. Terus habis itu tadi lakuin yang menang kecil aja, konsisten lagi kayak gitu. Bangun gak usah besar kayak gitu kan dananya kayak gitu. Mulai dari hal kecil lagi, oke. Ini mulai lagi nih kayak gitu, mulai lagi naikin lagi kayak gitu. Kadang kan kita udah kayak kemarin gitu kan, udah ngerasa ini kayaknya oke nih kayak gitu kan. Kita coba ambil agak besar nih kayak gitu kan. Ujung-ujungnya malah ya tadi boncos kayak gitu kan. Jadi ya stick to the plan kayak gitu. Jangan tiba-tiba kita karena ngerasa oh kayak gini, gue yakin conviction gue 100% benar deh kayak gitu kan. Akhirnya tetap lakuin, akhirnya ya jatuh ya sayang banget kayak gitu. Dan penting gak sih kalau kita harus, kan ada yang ngomong kamu tuh harus konsistensi di dalam suatu bidang. Even dalam trading kamu juga harus konsisten. Even though kalah kayak tadi pun harus tahu kan, kayak bisa oke, salahnya di mana, kita perbaikin. Penting gak sih menurut David tuh untuk konsisten gitu? Menurut gue penting banget. Karena banyak banget orang-orang yang akhirnya udah jalan di langkah 100 akhirnya mundur. Betul. Langkah 1000 akhirnya mundur. Kayak gitu. Langkah 10.000 akhirnya mundur kayak gitu. Maksud gue, kalau memang kamu nggak cocok di cara kamu untuk trading, ya bisa jadi ada cara lain nih kamu untuk melakukan strategi trading tersebut kayak gitu. Misalkan kayak tadi gue misalkan, oke, waktu gue lagi terbatas banget dan gue nggak mau pusing kayak gitu kan. Gue ambil long yang panjang banget kayak gitu kan. Ya gue tahu ini bakal naik dan gue juga pasang top kan besar ya. Jadi mau naik turun pun gue agak tutup mata kayak gitu. Gue tahu ini bakal kedepannya bakal kemana nih kayak gitu kan. Jadi ya gimana pun kita bisa cari cuan kok kayak gitu. Jadi jangan alasan gue nggak bisa nih kayak gitu kan, atau ya emang bukan gue di sini kayak gitu loh. Tapi menurut gue pasti ada kok yang cocok buat kamu, tinggal kamu cari aja kayak gitu. Kalau memang belum ketemu sekarang ya berarti artinya memang kamu belum ketemu aja caranya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau memang kamu ya tadi mau di long pun kamu udah orangnya udah stres, mikirnya pusing dan sebagainya, ya bisa jadi ya kamu memang profil resikonya memang benar-benar sangat konservatif, ya silakan aja kayak gitu. Jadi ya nggak salah juga kalau memang sana. Ya, tapi ya selagi tadi mungkin yang nonton masih muda atau masih punya dana tadi yang mau cacing-cacing naga-naga kayak gitu kan, ya kan silakan aja dikembalikan ke masing-masing jadinya. Iya, dan sebenarnya ya bisa dibilang trading ini ya bukan buat semua orang juga ya kan. Betul. Balik lagi kata Bro David, setiap orang tuh punya profile risk yang berbeda-beda ya. Nggak harus dipaksakan, oke, gue harus trading tiap hari gitu. Iya. Lalu gimana nih di dalam trading nih? Sebuah trading biasa elemen-elemen apa aja sih yang biasa Bro David perhatikan gitu? Sebelum mungkin eksekusi posisi kah atau enggak yang menurut Bro David, oh trading itu perlu ini aja nih, perlu hal-hal ini gitu. Kalau menurut gue gini, bahas technical video tuh udah banyak banget. Ketik aja gimana caranya mau milih saham atau milih forex, pair yang cocok atau posisi yang baik atau kripto, semuanya udah ada penjelasannya kayak gitu kan. Bukunya juga udah banyak. Yang menurut gue paling susah adalah psikologi ya. Iya, gimana kita bisa tetap tenang, kita tetap berpikir waras ya. Ketika kita udah kalah beberapa kali kayak gitu kan. Ataupun ketika kita menang beberapa kali juga. Menang juga sama loh, kita bisa jadi akhirnya euforia, akhirnya kita nambah posisi lagi kayak gitu kan. Bisa loss. Ya bisa loss kayak gitu. Jadi ada banyak hal, maksud gue ada banyak hal yang akhirnya perlu kita perhatikan mengenai emosi, mindset kayak gitu. Supaya akhirnya tadi nggak kebawa suasana ketika kalah, akhirnya kita pengen balas dendam sama market, ya kan? Itu yang bahaya kayak gitu. Gila, gue udah kalah nih $1,000 kayak gitu kan. Gue mau balas kayak gitu kan. Gue nambah lagi, lipat lagi, udah habis kayak gitu kan. Karena akhirnya dia nggak delete pakai otak yang rasional lagi kayak gitu kan. Ya. Jadi nggak pakai otak bagian yang membawa ya tadi bermain emosi aja, yang akhirnya dia coba-coba kayak gitu. Ujung-ujungnya bukan lagi pakai analisis atau manajemen resiko yang baik, tapi akhirnya jadi gambling ujung-ujungnya orang ini kayak gitu. Itu yang berbahaya. Oke, tapi kalau ngomongin psikologi ya, even kan trader profesionalnya pasti psikologi pasti akan sedikit ya mereka pun masih membangun lah. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya cara membangun psikologi yang benar tuh, atau
ada nggak sih tips-tipsnya buat membangun psikologi trading itu gimana? Oke, kalau nggak tahu ya, ini versi gue ya. Iya, Mungkin iya, teman-teman juga bisa cari. Tapi kalau gue sih ngerasa gimana kita bisa tenang untuk makan atau untuk tidur atau untuk lakukan aktivitas lain aja. Menurut gue itu udah tergolong kita udah bisa manage hal tersebut ya. Even ketika mungkin punya, misalkan kita hari ini loss, ya mungkin kita sedih kayak gitu kan. Tapi bukan berarti hal itu tuh mengganggu pemikiran kita untuk mengganggu aktivitas yang lain. Menurut gue itu adalah hal gimana kita bisa mengontrol hal itu. Kayak gitu. Ketika kita menang pun, kita nggak menang, kita nggak euforia berlebihan kayak gitu loh. Betul. Kita happy tapi ya jangan nggak sampai itu akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusan besar kita lainnya kayak gitu. Nah caranya menurut gue sih mengubah fokus menurut gue, mengubah sudut pandang. Kalau misalkan gue akhirnya ngeliat gue menang, ya gue harus berpikir bahwa ya ini saat ini lagi menang nih kayak gitu kan. Tapi gue tetap harus hati-hati kayak gitu kan di market. Jadi gue nggak bisa tetap akhirnya gue ceroboh, gue akhirnya menambah lagi posisi lebih besar lagi misalkan kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya ketika kita kalah, ya oke, gue tahu ini gue salahnya di sini. Tapi bukan berarti ketika gue kalah di sini atau gue loss, kedepannya gue bakal loss kayak gitu. Yes. Tapi gue lihat bakal opportunity yang lain kok kayak gitu. Jadi mindsetnya harus diubah seperti itu, bukan kayak gue nggak punya apa, gue menderita banget dan sebagainya kayak gitu. Tapi ketika kita udah manajemen resiko, menurutku kalau kita punya manajemen resiko yang baik ya, sampai ketika kita loss tuh kayak, oh ya udah gitu loh. Jadi bukan yang lagi kayak, wah gila nih, gue nggak bisa makan nih, gitu. Misalkan kayak gitu kan. Mual kan udah konyol gitu ya. Oke, ya kalau kita ngomongin psikologi ini nggak jauh atau lekat banget sama namanya money management ya. Nah itu menurut Bro David seperti apa money management dalam, ya nggak usah trading dah, bahkan dalam investasi juga gitu. Oke, sebetulnya menurut gue gini, semua orang punya cara ngelola budget masing-masing kayak gitu kan. Ada yang bilang 50-30-20 kayak gitu kan. Yang 20% buat investasi atau untuk trading atau apa dan sebagainya kayak gitu. Ataupun proporsi masing-masing. Sebetulnya untuk angka-angka proporsi-proporsi ini kan dikembalikan ke masing-masing. Tapi menurut gue ada dua hal yang menurut gue bisa jadi musuh buat kita kalau kita nggak ngerti. Yang pertama mengenai pajak ya. Yang kedua mengenai inflasi kayak gitu. Nah gamenya kan gimana caranya kita bisa ngalahin inflasi ini kayak gitu kan. Gimana kita bisa mungkin cari side income sehingga income kita bisa nambah, atau enggak tadi kita bisa beat the market kayak gitu kan. Cuman kuncinya orang yang bisa menang di market itu nggak banyak kayak gitu kan. Cuman Buffett juga sampaikan kayak gitu kan, pasar saham ini kan memindahkan kalian dari orang-orang yang tidak sabar kayak gitu kan, orang-orang yang sabar kayak gitu. Dan pastinya kalau misalnya kita lihat yang sering loss ini kan ada orang-orang yang memang panas kayak gitu kan. Jadi ya gimana caranya bisa lebih stabil, dan gimana caranya punya budget untuk trading dengan baik kayak gitu. Bukan berarti artinya ketika oke, budget gue udah habis, gue ambil lagi kayak gitu kan. Jadi harus konsisten dan disiplin sama apa yang udah disepakati di awal kayak gitu. Oke, gue mau cuan hari ini sekian. Oke, clear. Kalau dapat udah cukup ya. Oke, kalau loss udah sekian kayak gitu. Udah clear. Bukan lagi, tapi kan sayang gitu kan. Kadang ada yang betul pasti. Gue sayang banget nih sama ini bagus banget nih, tapi udah 50% gitu kan. Udah minus 80% misalkan, pegang terus kan. Ya jadi maksudnya jangan sampai sayang sama instrumen investasi ini kayak gitu. Tapi cuma alat doang kayak gitu. Jangan sampai ujung-ujungnya kita punya perasaan sama ini, akhirnya kita kebawa baper ya kan. Akhir-akhirnya ketika dia merah, kita yang nangis, kita yang sedih. Udah biasain aja kayak gitu. Iya, penting banget ya. Berarti memang harus dipisahkan tuh. Emosi ini jangan dibawa ya. Ngomong-ngomong emosi, ini anak muda nih juga zaman sekarang tuh banyak banget yang nganggep investasi ataupun trading, gue pasti kaya nih. Ini cara cepet gue ibaratnya jadi mobil gue biar gue cepet kaya nih. Dan itu kan banyak terjadi kan. Kayak orang tuh nggak mikirin resikonya dulu, belajarnya belum, dan nyemplung all in lagi. Menurut David tuh hal itu gimana? Gini, banyak banget kisah-kisah yang seorang pemulung misalkan dapat lotre berapa ratus miliar kayak gitu kan, atau berapa miliar kayak gitu, terus akhirnya ujung-ujungnya dia kembali jadi pemulung lagi kayak gitu. Ada kisah nyata gitu kan, dan ada beberapa orang-orang lainnya dikasih, contohnya kemarin lah, apalagi ada penggusuran rumah, dikasih uang kan, akhirnya uang itu dibeliin untuk mobil kayak gitu kan, beli kulkas, padahal listrik aja nggak bisa kayak gitu kan. Nah artinya adalah kadang ketika mindset orang belum siap untuk terhadap sesuatu,
ya ujung-ujungnya uang yang nanti akan dihasilkan itu akan hilang lagi kayak gitu. Even ketika dia misalkan ya, anggap aja dia dapat jackpot, dia asal klik, Nah, oke. jebret, Iya. dapat cuan besar kayak gitu kan. Maka otaknya dia akan berpikir bahwa, oke, gua akan bisa mendapatkan seperti ini lagi nih. Oh. Jangan-jangan. Ya. Oke, gua coba lagi dengan yang lebih besar. Bisa jadi gua akan lebih untung lagi dong. Mau dapat lebih. Akhirnya dia nambah lagi tuh. Yang tadinya dia punya, misalkan dapat untung $1 juta. Gua tambahin deh, gua punya 100.000 juga nih, $100.000 misalkan. Jadi 1,1 deh. Wah, habis tuh, udah langsung hilang semua gitu kan. Dibandingkan kayak gitu kan, karena mungkin dia udah kebawa pikiran bahwa oke, gue bisa menang kok di sini kayak gitu kan. Dia akan berusaha cari ya pembelaan bahwa di otak dia gue bisa menang kok kayak gitu. Dan ya hal-hal yang instan seperti itu kayak gitu. Cuman kan membangun sebuah kekayaan kan butuh waktu ya. Betul. Warren Buffett itu mendapatkan 90% kekayaan saat ini itu ketika usia 60-an tahun ya gitu kan. Yes. Artinya itu tuh nggak diperoleh ya dalam semalam ya gitu. Itu butuh proses. Sama kayak kita trading nggak bisa langsung, atau investasi ya, nggak bisa langsung tiba-tiba jebret kayak gitu kan, sekian kayak gitu. Sultan. Pelan-pelan konsisten gitu kan, pelan-pelan konsisten kayak gitu. Jadi nikmatin momen itu dan rasain kayak gitu. Bukan yang tiba-tiba panas kayak gitu. Damn, ini orang tajir banget ya, gue pengen deh kayak dia kayak gitu kan. Gila, punya ini, punya itu, punya ini kayak gitu kan. Gue juga pengen deh. Caranya gimana? Oke, ternyata trading tuh bisa ya kayak gitu kan. Gini-gini kayak gitu. Udah ikutin aja. Call-nya gue misalkan begini kayak gitu. Cuma ada ujung-ujungnya yang semuanya kan putusnya di tangan dia kayak gitu kan. Yes. Di tangan dia, tapi kadang orang nggak punya manajemen resiko kayak gitu kan. Iya. Asal pencet kayak gitu. Ujung-ujungnya salah ya akhirnya nyalahin orang-orang ya. Bahkan nyalahin influencer mungkin ngasih tahu kayak gitu kan. Iya lagi. Padahal kan ya bisa jadi dia juga apa ya, yang nggak mungkin lah semua juga tahu 100% itu bakal naik atau turun gitu kan. Betul banget. Ya kan kalau tahu semua orang bisa kaya kayak gitu kan, kayak gitu ya. Dan masih semuanya punya profil resiko kayak gitu. Jadi artinya siapapun yang mau ngomong tetap harus kita juga kurasi dan kita harus punya profil manajemen resiko, kita harus jaga. Manajemen resikonya ya tadi ada SL-nya kayak gitu kan. Jangan sampai asal kita taruh aja udah pakai margin besar kayak gitu kan. Habis semua udah. Terus habis itu nyalain orang kan lucu kayak gitu. Jadi jangan sampai bikin trading ataupun diasosiasikan sebagai tadi judi lah atau apa kayak gitu. Jadi ya tolong punya mindset yang benar dulu, terus habis itu cari tahu lebih dalam juga, jangan asal ikut-ikutan terus nyalain orang lain kayak gitu kan. Kesalahan kamu tapi kamu nyalain orang lain kan konyol gitu. Iya, jadinya blaming orang nih. Iya benar. Terus seberapa penting sih kalau kita sebelum mulai trading itu at least punya sumber income yang stabil dulu, karena kan ya nggak dipungkiri juga karena mungkin melihat influencernya kayak oke, gua nih lagi trading for living. Ada aja kayak lagi kerja kantoran nih. Dia kayak jalah, gua resign, gua mau full time trading. Iya. Itu gimana menurut Gua tuh punya teman, dia tuh awalnya tuh jadi kerja kantoran, akhirnya dia jadi trader. Setahun dia nggak kuat, dia akhirnya balik lagi kantor. Gak kuatnya karena dia bosan. Dia bilang bosan. Jadi mungkin ya tipikal orang juga kali ya, dia bosan jadi trader sendirian, akhirnya dia balik lagi kantor. Tapi tetap malamnya forex juga. Karena kita masih sering koordinasi juga kayak gitu kan. Oke. Ya jadi dia sering kasih ini juga, call juga kadang kan kayak gitu bareng-bareng kita. Jadi kayak lucu juga gitu kan. Karena ada orang-orang yang memang mungkin nggak bisa nih hidup dari sini doang, bukan karena dia nggak mampu ya, tapi karena mungkin ada sosialnya juga kayak gitu kan, butuh mungkin pekerjaan atau sesuatu hal yang membuat dia jadi bersosialisasi, buat dia jadi lebih meaningful kayak gitu kan di hidupnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk trading for living, menurut gua coba deh kita hitung berapa banyak kayak gitu kan yang bisa dan berapa banyak yang gagal kayak gitu kan, itu aja kayak gitu. Jadi artinya ketika kamu pengen untuk menjadi seorang trader yang full, karena gue juga belum kayak gitu kan, karena banyak hal yang gue kerjain, tapi yang gue lihat adalah harus benar-benar tahu manajemen resikonya dan harus punya dana yang siap. Jadi artinya ketika kalian mau bakar kapal kalian kayak gitu kan, untuk sesuatu hal yang kalian tahu ini adalah sesuatu yang bakal kalian tuju, kalian harus punya tadi persiapan dan darurat yang jelas kayak gitu kan. Jangan sampai akhirnya jadi orang bodoh yang membakar kapalnya dan akhirnya hilang semuanya kayak gitu. Tapi menurut gua ketika kalian udah ngerti hal tersebut ya, pastinya kalian harusnya udah punya dana yang matang. Dan poinnya menurut gua yang menarik adalah
orang-orang yang ujung-ujungnya mendapatkan income lebih kayak gitu kan dari trading ya, mereka juga banyak yang banyak yang ujung-ujungnya membelikan aset-aset itu untuk investasi kan, kayak gitu. Betul. Mereka akhirnya nggak cuma kita di trading doang kan kayak gitu. Mereka akhirnya berpikir juga ke long term kayak gitu. Jadi ya gimana caranya biar safe ya, siapin long termnya juga kayak gitu. Jangan cuma fokus di tradingnya aja kayak gitu. Jangan cuma fokus ke hal yang di depan mata gitu. Iya, karena trading kan ujungnya kerjaan sama aja kayak kamu dapat income kayak gitu daily kayak gitu. Kalau investment kan long term game kan kayak gitu. Jadi sampai disamain kayak gitu horizontal nantinya. Iya, paham. Nah, teman-teman, jadi harus diperhatikan ya. Money management punya dana juga, jangan sembarang all in. Dan mungkin buat David di akhir-akhir video nih, boleh nggak sih share tips nih buat anak muda untuk baik yang mereka mau terjun di dunia investasi ataupun trading, ada nggak sih beberapa tips nih biar mereka benar-benar perhatikan banget? Ini udah akhir ya? Udah kerasa ya? Udah kerasa. Udah sejam loh. Udah sejam. Nah, ini yang gue tuh sebetulnya punya community juga namanya Youth Ranger Indonesia kayak gitu. Jadi banyak banget anak-anak muda yang sharing sama gue, yang DM ke gue juga. Pertanyaannya banyak yang kayak gini. Gimana caranya bisa pensiun di usia 20 tahun? Sorry, pensiun umur berapa tadi? 20 tahun. 20? Iya. Mau pensiun. Oke. Terus gue gak kebayang kayak gitu kan. Waduh. 20 tahun pensiun, oke. Jangka isi 20. Terus ada lagi kayak, ya gimana sih bisa financial freedom? Atau banyak banget yang ujung-ujungnya mereka tuh pengen nge-cut banyak proses itu di waktu yang sangat singkat kayak gitu. Dan gue nggak tahu mereka bisa kepikiran ide dari mana kayak gitu. Tapi gue yakin mungkin ada banyak role model yang mungkin mereka lihat dan akhirnya kayak, damn, dia aja bisa kayak gitu kan. Gue juga harusnya bisa. Menurut gue enggak, jangan dipaksain kayak gitu. Jangan lu berpikir bahwa dia bisa, terus lu juga bisa telan mentah-mentah kayak gitu. Ya itu pasti ada hal-hal anomali yang bisa terjadi kayak gitu kan. Bisa jadi ya dengan hal-hal tertentu lah ya kayak gitu. Bukannya akhirnya lu memaksakan diri lu untuk jadi 100% kayak dia. Tetap ya berusaha kayak gitu kan. Yang terbaik, kerja keras tetap lah harus kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak akhirnya kamu memotong semua proses itu dan akhirnya berpikir bahwa oke, gue bisa tanpa ya melalui proses-proses panjang yang orang lain nggak lihat kadang kayak gitu kan. Karena even orang yang kalian pikir ada di posisi saat ini pasti juga melakukan pengorbanan yang sangat-sangat besar. Atau mereka udah ngelakuin banyak hal yang kadang kita nggak pernah lihat sebelumnya kayak gitu. Jadi jangan langsung menjudge kayak, oke, ini orang pasti ya apalah dari keluarganya lah atau apa dan sebagainya kayak gitu kan. Judgmental sebagainya. Akhirnya jadi pembenaran buat dirinya juga. Tapi jangan juga langsung akhirnya gue pengen kayak gini telan mentah-mentah kayak gitu. Gak bisa akhirnya stres dan sebagainya. Nikmati proses yang ada karena setiap proses semua orang tuh berbeda-beda. Ada yang memang dari dia mungkin bawah kayak gitu kan, dari yang nggak punya uang sama sekali, dari yang berjuang kayak gitu kan. Gue juga sama, dari yang bawah juga kayak gitu kan, berjuang juga kayak gitu. Terus habis itu ya mulai dulu aja ngerasain punya 10 juta, oh enak ya 10 juta begini, punya 100 juta rasain kayak gitu kan. Punya 1 miliar, punya 10 miliar kayak gitu, terus cobain kayak gitu. Dan itu kan gameplaynya masing-masingnya berbeda kayak gitu. Ada yang punya 1 juta, 10 juta, 100 juta. Mungkin 1M kamu lipat 20% 200 juta. 10 miliar kamu lipat 20% 2 miliar kayak gitu. Itu kan gamenya udah makin beda nih. Betul. Kapan kamu harus high risk, kapan kamu harus menjaga kayak gitu kan, dibalance dengan yang low risk kayak gitu. Semuanya butuh proses, semuanya juga butuh adjustment. Jadi semuanya harus beradaptasi, gak bisa klek sama satu hal, dan lu juga gak harus memaksakan diri lu terlalu keras banget sampai akhirnya lu kecewa sama diri lu. Tapi ya nikmatin proses aja yang ada. Jangan compare sama orang lain, fokus sama diri lu. 1% progress tiap hari. 1% progress itu dikali 0,01 dikali dipangkat 365 itu kan, itu udah sekitar 37 kayak gitu. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan kecil kayak gitu kan, minus 0,01 kali dipangkat 365 itu kan udah 0, sekian lah kayak gitu. Nah artinya ya nggak usah kamu menang mau jadi apapun kayak gitu, mau cepat, fokusnya lebih baik satu hari demi hari kayak gitu. Gak usah pengen hal yang besar di depan tanpa perencanaan matang. Lakuin yang terbaik dari hari ini, dari detik ini juga. Sekarang bikin habit yang bagus,
gue pengen belajar, gue pengen baca buku dan sebagainya. Udah beli buku, baca setiap hari, tes. Oke, ikut course, ikut. Oke, kayak gitu kan, mulai nyari uang kayak gitu. Nggak usah ngomong doang, kerjain dengan baik. Fokus, nggak usah lihat orang lain iri dan sebagainya. Fokus aja sampai akhirnya ya orang lain yang ngebuktiin atau nilai kayak gitu bahwa wah ini ada perbaikan atau progres kayak gitu. Itu aja sih. Jadi nggak usah FOMO, nggak usah akhirnya ikut-ikutan FOMO sama influencer yang lain dan berbagai macam halnya jadi jatuh. Tapi fokus dengan diri lu sendiri, ngembangin diri lu sendiri dan berproses dengan baik. Itu aja. Mantep banget bro. Jadi teman-teman, buat teman-teman Valbury, terutama anak muda, ini perlu diingat ya kata-kata Bro David. Enjoy the process, jangan mau instannya aja. Kita ngerti, mungkin di sosial media mungkin tampak lebih hijau. Yeah. Semuanya mungkin tampak lebih indah, cuman percayalah setiap orang tuh pasti jatuh bangun. Prosesnya kalian belajar dulu, perdalamin dulu, tahu psikologi yang baik gimana, money management gimana, supaya kalian nggak kena margin call. Ya, at least duit kalian atau kekayaan kalian nggak berkurang lah. By the way, ini juga udah sejam. Gue juga ditemenin Bro David saat ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk pantangin terus YouTube channel Valbury. Kita stay tune di COD. Bro, thank you waktunya. Thank you. Thank you banget. Thank you.